Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu as-sadisatu idza waqa'atil wawu rabi'atan fasa'idan fit tarafi wa lam yakun ma qablaha madmuman ubdilat ya'an nahwu yarda wa yaqwa asluhuma yardawu wa yaqwawu. Wasilatuna media berbagi ilmu. Gimana ini kita mulai aja ya, walaupun banyak yang izin tidak apa-apa. Ya mungkin sering libur boleh gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qabla an nabda wa nastamirra dirasatana hayya naftah hadzal liqa' bi qiraati ummil Qur'an. Nas'alullaha ayyu'tina ilman nafi'a wa sahhalallahu jami'a umurina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan materi tentang Qawaidul I'lal, kaidah yang ke-6. Jadi teman-teman yang sudah punya kitab ini silakan dibuka halaman 12 ya. Hadzal kitab. Khalas, Hafid, anta musta'id? Hal fatahta al-kitab? Sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu as-sadisatu idza waqa'atil wawu rabi'atan fasa'idan fit tarafi wa lam yakun ma qablaha madmuman ubdilat ya'an nahwu yarda wa yaqwa asluhuma yardawu wa yaqwawu. Kaidah yang ke-6, ketika wawu berada di urutan nomor 4 fasaidan atau lebih dari 4 fit tarafi di ujung, jadi urutannya itu nomor 4 atau lebih di bagian akhir. Walam yakun ma qablaha, dan sebelum dari wawu itu, ini kita benar ya. Walam yakun ma qablaha matmuman, dan huruf yang sebelum wawu tadi itu tidak berharokat dhammah. Kalau sudah begitu ubdilat ya'an, maka wawu yang tadi, wawu yang nomor 4 atau lebih dari 4 tadi itu diganti ya. Itu makna dari idza waqa'atil wawu rabi'atan fasa'idan fit tarafi wa lam yakun ma qablaha madmuman ubdilat ya'an. Sekarang cara mengiklalnya, jadi yardawu atau yaqwawu, kita ambil satu dulu. Radhiya yardawu asluhu yarda asluhu yardawu ala wazni yaf'alu. Wawu berada pada urutan keempat di bagian akhir, dan huruf sebelum wawu tidak diharokati dhammah, maka wawu diganti ya menjadi doyu, menjadi doyu gitu ya. Kemudian
karena menjadi yarodoyu, kita terapkan kaidah nomor 1. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Kemudian yarodoyu tadi itu ubdilat ya'an, jadi ya-nya terus diganti dengan alif karena ya tadi itu ya berharokat, jatuh setelah harokat fathah dan sambung dalam satu kalimat, maka ya-nya diganti alif. Fasara yarodo, maka menjadi yarodo. Sekali lagi, yaqwa asluhu yaqwawu. Karena wawu berada pada urutan nomor 4 di bagian ujung, dan huruf sebelum wawu itu tidak diharokati dhammah, yaqwawu ya. Maka wawu yang akhir tadi ubdilat ya'an, diganti dengan ya, menjadi yaqwayu. Yaqwayu. Kemudian diterapkan kaidah nomor 1. Kaidah nomor 1, idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Ya diganti dengan alif karena ya berharokat, jatuh setelah harokat fathah dan sambung dalam satu kalimat, maka menjadi yaqwa. Ya-nya diganti alif, yaqwa, dan alifnya menjadi mad tabi'i. Itu yang pertama untuk mengi'lalnya akhi hafidh dan ittaqi. Nanti ada 2, yang satunya adalah lafadz muqton wa muqtoyani, muqton. Untuk yang pertama dulu kita konfirmasi apakah ada ada pertanyaan. Berarti yang pertama niku wawunya diganti, wawu yang akhir diganti ya gitu. Wawu yang akhir diganti ya, betul. Kemudian ada 2 kaidah yang diterapkan. Kaidah yang pertama tadi mengganti wawu menjadi ya. Kaidah yang kedua adalah mengganti ya menjadi alif. Untuk mungkin bertanya, ini kalau kita kiaskan, ini kira-kira wazan apa yang masuk pada kaidah nomor 6 ini? Menurut kalian berdua, Hafidh dan Ittaqi, ini kira-kira ini wazannya apa yang bisa mengikuti ini? Ala wazni fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu, sahih. Jadi yang mengikuti wazan yaf'alu itu nanti bisa. Tentunya yang mengikuti wazan yaf'alu, yang huruf terakhirnya ada huruf apa? Huruf wawunya, mengikuti fa'ala yaf'alu, dan huruf akhirnya ada wawunya. Qawiya yaqwa, qawiya yaqwawu. Nah, kalau boleh gitu ya. Qawiya yaqwawu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, domu domin. Itu pernah ngaji tuh, Fit? Dulu sempat pernah ngaji itu Ustaz, tapi lupa. Baik, berarti yang fi'il mudhari'nya yaf'alu ya, yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ala ada kan wazannya fa'ala yaf'alu, ada fa'ila yaf'alu. Yang menjadi patokannya adalah fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari' yang dibaca fathah. Lah madinya bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ala yaf'alu.
Kalau umpamanya ya yang di mana ini? Yang di contoh ini kan yang mengikuti wazan rodiya, fa'ila berarti. Rodiya yardo, qawiya yaqwa, qawiya yaqwa. Baik, sis, ini dulu Hafid. Kamu latihan yang ada contohnya dulu, Hafid. Kamu iklal dulu. Oke, Ustaz. Yang contoh yang yardo ini, Ustaz. Iya, salah satu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yardo asluhu yardowu ala wazni yaf'alu. Wawu yang menempati akhir, Ustaz. Wawu berada pada nomor 4 atau Wawu berada B, nomor 4 dan di ujung, dan berada di ujung. dan sebelumnya tidak berharokat dhammah, kemudian wawu diganti dengan ya, Ya, menjadi yardoyu. yarodoyu. Kemudian masuk ke kaidah yang pertama, idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataini ma ubdilata alifan. Kemudian ya yang di akhir, Kemudian ya diganti diganti alif yang berharap yang sebelumnya ya diganti alif karena menduduki setelah litaharrukiha. nah, ubdilat al ya'u alifan. Ini kalau diterjemah begini, Fit. Ya diganti alif karena ya berharokat setelah fathah dan sambung dalam satu kalimat. Karena ya berharokat. Mana? Karena ya. Saya coba diulangi lagi biar nggak terpotong. Ya, diganti alif. Ya diganti alif. Yang kembali ke atas lagi, Ustaz? Atau yang kedua yang masuk ke kaidah yang pertama? Iya, masuk yang apa? Masuk kaidah pertama. Maksudnya ini kaidah kedua, yaitu kaidah pertama maksudnya yang sudah menjadi yardoyu. Ini ya diganti alif karena ya berharokat fathah bersambung gitu, Ustaz. Litaharrukiha karena ya berharokat jatuh ba'da fathatin kan jatuh setelah harokat fathah sambung dalam satu kalimat. Karena ya diganti alif karena ya berharokat jatuh setelah fathah yang bersambung dalam satu kalimat, kemudian menjadi yardo. Kemudian menjadi yardo. Asalnya apa tadi? Yardoyu. Yardoyu menjadi yardo. Oh, berarti alifnya niku jadi
jadi mat nggih matobi Ustaz. Harokatnya ya menjadi mat ya rodo. Jadi ada tambahan alifnya ya karena di belakangnya harokat fathah, belakangnya alif ya rodo. Ya kuwa. Oh. Oke Ustaz. Boleh saya ulangi lagi Ustaz? Iya monggo ya. Coba lagi. Oh, biar lancar. Yardo asluhu yardowu ala wazni yaf'alu. Wawu yang terletak pada ujung karena wawu terletak yang keempat sebentar. Gini Hafid, wawu terletak pada urutan keempat. Urutan ya Allah, di ujung kalimat. Fit torof itu di ujung kalimat. Coba ayo. Wawu yang berada di urutan keempat dan di ujung kalimat dan tidak didapati. Dannya jangan banyak-banyak. Oh. Wawu terletak di nomor 4 atau di urutan keempat di ujung kalimat. Tidak didapati huruf sebelumnya dhammah menjadi yardoyu. Makanya belum, maka ujung-ujung yardoyu. Maka menjadi yardoyu. Maka wawu diganti. Maka wawu diganti ya menjadi yardoyu. Ayo diulang lagi yang itu Fit. Nggih. Yardo asluhu yardowu ala wazni yaf'alu. Wawu berada di urutan keempat dan terletak pada ujung kalimat dan tidak didapati huruf sebelumnya yang dhammah, maka wawu diganti dengan ya menjadi yardoyu. Terus kemudian ya diganti dengan alif karena ya berharokat jatuh setelah fathah yang bersambung di dalam suatu kalimat menjadi yardo. Ahsanta. Itaki bisa mengiklal? Ya Ustadz. Ya sudah tidak di kendaraan. Masih berhenti sejenak Ustadz. Oh ya silakan kalau bisa Taki. Tapi contohnya pakai apa Ustadz? Pakai yang ada aja. Yang penting kamu bisa mengiklal dulu. Atau sudah punya yang lain? Sudah punya contoh yang lain? Ini tuh fi'il mudhari ya Ustadz? Ini fi'il mudhari. Boten, dereng nemu Ustadz. Oh ya, yang ada dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Yarda asluhu yardawu ala wazni yaf'alu. Ketika ada huruf wawu yang jatuh pada urutan keempat dan lebihnya dan ke atasnya juga bertempat di akhir kalimat, dan huruf sebelum wawu tadi tidak di dhammah. Maka huruf wawu yang demikian Ustadz kedengaran suara saya Ustadz? Iya, dengan kendaraannya juga dengar. Ngeng.
Maka huruf wawu yang demikian itu harus diganti dengan huruf ya. Menjadi Fasoro yardo. Gitu Ustaz. Yardo. Masa yardo sudah? Yardo tereng. Belum. Masih yardo yu kan wawunya masih diganti ya. Fasoro fa ubdilatal ya. Gimana Ustaz? Kamu tadi pas kamu ini digonceng atau gonceng tuh? Digonceng Ustaz. Nah, Saya berusaha menegakkan. Iya, di kaidah ini, di contoh ini ada dua proses atau ada dua kaidah yang diterapkan. Kaidah yang pertama adalah kaidah nomor 6. Kemudian setelah kaidah nomor 6 diterapkan, lalu menggunakan kaidah pertama. Yang kita di iklal itu kan wawunya diganti ya. Berarti menjadi apa tadi contohnya? Yardoyu. Yardoyu. Iya, masih gitu, bukan yardo, masih yardoyu. Jadi itu masih menggunakan kaidah nomor 6 atau kaidah ke-6. Nah, sekarang untuk merubah ya menjadi alif harus diikutkan kaidah nomor 1. Oke. Berarti habis yardoyu nih ya Ustaz. Ya, habis yardoyu. Oke. Kemudian kembali ke kaidah awal, kaidah nomor 1. Idza taharakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin. Ketika ada huruf wawu atau ya yang hidup yang jatuh setelah fathah dan yang sambung dan berkumpul dalam satu kalimat, maka harus diganti dengan harokat alif. Itu tadi bunyi kaidah nomor 1. Kalau sama terapkan pada lafal yarodoyu gimana? Kalau bunyi kaidahnya kan masih bunyi ketika wawu dan ya berharokat. Kan ada dua huruf wawu dan ya. Sedangkan di sini kan hanya ya saja. Yardoyu. Jadi Ustaz. Apa? Yarodoyu. Ya diganti alif. Ganti alif. Maka menjadi yardo. Ya, sebelum menjadi itu kan belum lengkap penjelasannya. Ya diganti alif karena ya berharokat jatuh setelah harokat fathah sambung dalam satu kalimat, maka menjadi yardo. Nah, gitu loh tadi. Kan kaitannya tadi ada taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima. Nah, ada itunya. Berarti penjelasannya kan kurang panjang. Ya diganti alif karena ya berharokat jatuh setelah harokat fathah sambung dalam satu kalimat, maka nah gitu. Coba tuh. Ya berharokat. Ya karena ya berharokat jatuh setelah harokat fathah. Gini, apa tadi? Ya diganti alif. Terus karena ya diganti alif karena jatuh setelah harokat fathah. Terus jatuh setelah harokat fathah sambung dalam satu kalimat. Itu kalau saman baca bahwa kitabnya kan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kilmatiha, berarti kan jatuh setelah harokat fathah
sambung dalam satu kalimat, itu kan? Ya, Nah. dan kumpul dalam satu kalimat. Ya, terus Maka harus diganti dengan harokat alif, Ustadz. yang mana diganti dengan harokat alif itu nggak ada. Ini kan kalau baca yang terjemahan itu loh, Ustadz, yang dikasih sama Wisnu. Duh, baca terjemahan. Ya, saya nggak baca terjemahan lah. Kalau sama baca terjemahan ya. Kalau di Arabnya itu kan bunyinya fa'ubdilatil ya'u alifan, maka ya diganti alif. Kenapa diganti alif? Karena ya berharokat, jatuh setelah harokat fathah, sambung dalam satu kalimat, maka menjadi ya rodo. Sama ndak itu terjemahan di situ dengan yang saya terjemahkan dari teks Arabnya? Kurang lebih sih sama, Ustadz. Ini kan ada kalimatnya, terus enten terjemahnya juga. Oh. Tapi di harokat alif diganti dengan alif mungkin maksudnya, Ustadz. Ndak ada harokat mana? Di sini kan ubdilatil ubdilatil ya'u alifan, ya diganti alif. Nggak ada yang harokatnya yang diganti. Yang diganti malah hurufnya. Huruf ya diganti alif karena litaharrukiha, karena ya berharokat. Ba'da fathatin, jatuh setelah harokat fathah. Muttasilatin, sambung, yang sambung fi kilmatiha, dalam kalimahnya. Jadi yaitu sambung dengan kalimah, artinya dalam satu kalimah, bukan pisah dalam kalimah lain, kan gitu. Sorok maka menjadi ya rodo. Coba kamu ulangi lagi Taki, kalau belum ini. Ustadz kayaknya kalau mau pulang dulu, Ustadz. Tapi masih bingung kayaknya kamu urutannya. Enggak, Ustadz, hanya berin fokus di luar. Kitabnya kan di kam. Baik kita. Ya. La ba'sa bihi. Baik, kita lanjutkan. Hafidz masih ya. Di bagian bawah itu ada lafadz mu'ton, kemudian wa mu'toyani. Sahih? Kamu lihat yang bagian bawah, Hafidz ya. Tapi bahasa Arabnya yang di bawah ini. Mu'ton asluhu mu'tawan ala wazni muf'alan. Ala wazni muf'alan. Kamu perhatikan itu, muf'alan itu adalah mim fa'ain lam alif. Gitu ya. Kemudian yang di kalimahnya mim ain ta wawu alif, karena wazannya ada, belakangnya ada alifnya. Mu'tawan, sama. Nah, mu'tawan ubdilat al wawu ya'an, wawu diganti ya, liwuku'iha rabi'atan fit tarafi, karena wawu itu terletak pada urutan nomor 4 di akhir kalimat. Walam yakun ma qablaha matmuman, dan huruf yang sebelum wawu tadi tidak diharokat dhammah, yang asalnya mu'tawan maka menjadi mu'toyan, wawunya diganti ya, gitu ya, wawu diganti ya, mu'toyan. Kemudian diikutkan kaidah pertama, kan ada ya berharokat ya. Summa ubdilat ya'u alifan, maka kemudian ya diganti alif litaharrukiha, karena ya berharokat, ba'da fathatin, jatuh setelah harokat fathah, muttasilatin, yang sambung fi kilmatiha,
dalam kalimahnya. Jadi muqtayan, ya-nya diganti alif. Ya. Setelah diganti alif, faltaqa as-sakinani, maka bertemulah dua sukun. Faltaqa as-sakinani, maka bertemulah dua sukun. Apa itu? Wahuma al-alifu, yang pertama adalah alif, wat tanwin, dan tanwin. Fasara muqton, maka menjadi muqton. Kemudian fahudhifat al-alifu daf'an liltiqa isakinani, fasara muqton. Kemudian yang ke ini, yang selanjutnya muqtayani, asluhu muqtawani ala wazni muf'alani. Ubdilatil wawu ya'an liwuqu'iha rabi'an walam yakun ma qablaha matmuman fasara muqtayani. Ini yang hanya satu kali iklal ini. Muqtayani asalnya muqtawani. Jadi wawunya diganti ya, karena wawu berada di urutan nomor 4. Di urutan nomor 4, dan huruf sebelum wawu tidak berharokat dhamma. Muqtayani. Berarti ini tasniyah. Tasniyah ya. Muqton, muqtayani. Ini yang tasniyah. Ustadz pripun wawu diganti ya karena wawu diganti ya karena jatuh pada urutan nomor 4, dan huruf sebelum wawu itu tidak diharokati dhamma. Walam yakun ma qablaha matmuman. Asalnya muqtawani asalnya, kemudian menjadi muqtayani. Ini isim tasniyah, muqtawani, hanya mengikuti kaidah nomor 6. Hakadha ittaqi. Iya Ustaz, baru sampai Ustaz, langsung buka kitab. Berarti untuk yang tasniyah ini hanya sekali iklal, tapi yang untuk yang yang mufrad itu tadi itu 2 kali iklal seperti yang fi'il mudhari' tadi. Yang awal ya, Ustaz. Yang awal. Sekarang kalau muqton ya, kalau muqton itu kalau kita samakan, kita cari di wazan apa? Muqton itu madinya apa? Muqton. Madinya. Fi'il madinya apa? Atau Ustaz. Apa? Mungkin apa? Atau yu'ti. Berarti wazannya apa itu? Af'ala yuf'ilu. Coba dibuka sorofnya. Kamu punya sorof apa enggak? Amsilah nih Ustaz. Iya, pakai yang al-amsilah tasrifiyah. A'ta yu'ti i'ta'an. Af'ala yuf'ilu nggih. Af'ala yuf'ilu. Nggih, muqton. Muqton itu wazannya atau sighatnya, sighat apa namanya? Ngerti sighat? Kalau fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu umumnya a'ta fi'il madhi, yu'ti fi'il mudhari'. Muqton itu apa? Mas Darmim. Maksud deh. Oh, bukan. Bukan. Ini. Itu setelah wazaka itu apa namanya? Atau sebelum apa namanya? Ya setelah wazaka kan?
Isim maf'ul Ustaz. Isim maf'ul. Nggih. Isim maf'ul. Ya. Kan Ustaz? Iya, setelah wadaka kan. Nasrifnya. Itu namanya isim maf'ul. Artinya kalau kamu mau mengiklal dengan menyamakan ini kalimat apa ya yang mengikuti atau yang bisa diiklal, berarti kamu cari wazan yang sama kemudian menduduki sigat isim maf'ul. Baik, selanjutnya ini sudah selesai ya. Nanti kita edit dulu, kamu kalau masih bingung tapi bisa melihat di YouTube-nya ya. Nanti ada contoh-contoh yang saya sampaikan. Untuk pembahasan al-qaidah as-sadisah, idza waqa'atil wawu rabi'atan fasa'idan fit tarafi wa lam yakun ma qablaha madmumatan ubdilat ya'an nahwu yarda wa yaqwa asluhuma yaradahu wa yaqwahu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Jazakallahu khairan. Amin.